adalah kebutuhan dan keistimewaannya ngaji beda dengan keberangkatan kita ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Allah baginda Nabi besar Muhammad SAW berfirman, "Man taqalla liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyah tua." Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya di masing-masing rumahnya sebelum kaki melangkah, begitu pintu dibuka, maka Allah akan cabut, Allah akan ampuni dosa orang itu sebelum datang ke pengajian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi bil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi a'tahu asraral ulum. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu rahmatan lil anam idh laulahu lakanat ahwaluhum akbaha minal in'am wa ala alihil bararatil kiram wa ashabihi masabihi sulam amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Tabarukan bi zikrihil azim wa ta'abudan li tilawati. A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala aidan, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis maknanya wallahu a'lam wa rasul bihaqiqatil murad. Yang saya hormati dan juga mudah-mudahan insyaallah Allah muliakan saudara kami, guru kita semua Al-Ustaz Gunay Sholihin, yang senantiasa mudah-mudahan beliau tambah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah diberkahkan ilmunya, senantiasa membimbing kepada semua jamaah Masjid Jami Al-Muttaqin, dan kita semua mendapatkan limpahan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Tidak lupa pula kepada jajaran DKM Masjid Al-Muttaqin, para tokoh masyarakat, bapak-bapak maupun ibu-ibunya, aparatur pemerintahan, wabil khusus Pak RT 2 ya, RT 3 sama RT dari 3 ke 4, 2 dulu. Semua para ais pangapi, semua para pemimpin, wabil khusus di Neglasari, Kampung Batik, Cibulu,
Mudah-mudahan kita doakan senantiasa jadi pengayom masyarakat dan senantiasa jadi para pemimpin yang bijaksana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat irodah beserta inayahnya Allah di subuh menjelang pagi, menjelang terbitnya matahari, Allah masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya. Allah masih memberikan kita sehat jasmani, sehat rohani, dan Allah masih memberikan hidayah kepada kita semua, dan kita bisa menjalankan hablum minallah wa hablum minan nas, menjalankan perintah Allah, melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, disambung dengan kita melaksanakan thalabul ilmi. Oleh karena itu mudah-mudahan setiap langkah kaki, ayunan tangan, niat hati dengan tujuan menjalankan perintah Allah, dengan tujuan melaksanakan perintahnya baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahkan di kesempatan yang sangat istimewa dan bulan yang sangat luar biasa, bulan Rabiul Awal, bulan kelahirannya beliau, kita memanfaatkan waktu ini untuk bertakzim, memperingati maulidnya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di pagi subuh menjelang pagi ini, pengajian yang kita laksanakan di Masjid Jami Al-Muttaqin, bertepatan tanggal 9 Oktober dan bertepatan pula tanggal 13 Rabiul Awal, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai amal ibadah yang mendatangkan keberkahan dunia dan keselamatan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam senantiasa mudah-mudahan Allah limpahkan, Allah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad SAW juga kepada keluarganya beserta sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, atba tabi'in, umum semua umat beliau yang menjalankan sunnahnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Pentingnya ngaji tidak ada kalah pentingnya dengan kehidupan kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Ngaji itu diibaratkan makanan pokok. Orang Bogor disebut makanan pokoknya itu pasti nasi. Kalau kagak makan nasi disebut makan apa kagak? Umpama habis bubur 5 mangkok, makan bukan? Habis lontong 10 biji, makan apa bukan? Makan. Belum termasuk makan. Dikala makan bubur nyebutnya teh sarapan. Makan lontong sama bala-bala nyebutnya teh nyane. Padahal itu lontong, itu bubur asalnya dari mana? Dari beras. Nasi asalnya dari mana? Tetapi kalau nggak makan nasi nggak disebut makan. Benar nggak? Makan adalah termasuk kekuatan, atau makan nasi itu adalah makanan pokok dan kebutuhan bagi kita sebagai makhluk hidup. Makanya dikala tidak makan, orang itu akan gundah gulana, bahkan sampai ngomong ke sana kemari. Yang jadi pertanyaan, nih ngaji kebutuhan apa bukan? Ngaji juga kebutuhan. Ada enggak orang yang ketinggalan ngaji, begitu beres ngaji, orang itu nangis, sedih dan menyatakan menyesal ketinggalan ngaji? Ada enggak? Subhanallah. Satu. Yang kedua, ngaji itu kebutuhan. Kemarin yang ditaikkan oleh pemerintah apa? BBM. Betul apa betul? Rame enggak? Wow, sampai yang demo setiap hari. Benar enggak? Itu BBM di demo turun apa tidak? Tidak, tapi dibeli apa enggak? Beli. Karena apa? Kebutuhan. Bahkan sampai sekarang antriannya lebih ramai, lebih panjang ketimbang sebelum naik.
Benar nggak? Apa sebabnya? Karena kebutuhan. Orang-orang berbondong-bondong di pom bensin. Pertanyaannya, ngaji kebutuhan apa bukan? Ada nggak orang antri berbondong-bondong mau ngaji? Nah, ini yang salahnya. Di BBM berbondong-bondong mau ngisi BBM karena kebutuhan. Begitu ditanya ngaji, diajak ngaji, ayo saya mah ntar aja. Dampaknya apa? Dampaknya luar biasa. Beras naik, cabai naik, bawang naik. Betul? Kata ibu rumah tangga, karena saya nggak tahu. Karena di antara orang yang tidak peduli terhadap bahan pokok saya. Apalagi bulan Maulid, saya belum pernah beli beras. Saya belum pernah beli cabai. Saya belum pernah beli bawang karena yang beli istri saya. Benar nggak? Cuman alhamdulillah dengan adanya BBM naik, dengan adanya bahan pokok naik, memang bagi ustadz, bagi kiai itu nggak ada pengaruh. Baru seminggu saya dapat WA dari teman-teman dari WA yang lain. Ternyata di situ ada susunan perubahan. Pertama, di dalam WA itu mengatakan bahwa acara syukuran, tahlil, hawa dan sebagainya biasa ngamplokin kiai 150 jadi 2,5, berkatnya 2. Itu kata WA. Kalau mandiin mayit si masih amil atau yang biasa ngurus mayit, biasa mandiin mayit diamplokin 300, sekarang mah 500. Nah itu, pokoknya kalau punya keluarga yang mati, awas hati-hati. Jangan stagnan seperti itu. Penceramah, nah ini endingnya. Biasa diamplokin 2 juta, sekarang mah 4 juta. Itu kata WA. Itu mah kata WA. Rutinan kuliah subuh, nah ini. Semenjak BBM naik, sekarang saya baru kesini lagi. Nggak tahu urusannya gimana. Bohong. Ini mah hanya humor. Jangan dianggap main-main. Mari kita kembalikan kepada apa yang kita laksanakan sebagai hamba Allah, sebagai umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad. Ngaji adalah kebutuhan dan keistimewaannya ngaji beda dengan keberangkatan kita ke tempat yang lain. Kenapa? Karena Allah baginda Nabi besar Muhammad SAW berfirman, "Man taqalla liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla ayyah tua." Barang siapa yang melangkahkan kedua kakinya di masing-masing rumahnya sebelum kaki melangkah, begitu pintu dibuka, maka Allah akan cabut, Allah akan ampuni dosa orang itu sebelum datang ke pengajian. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan datang ke sini kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang ke tempat ini mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya, Allah turunkan berkahnya, dan mudah-mudahan kita pulang mendapatkan keberkahan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Sekarang bulan apa? Yang kompak bulan apa? Oktober. Bulan non? Rabiul. Rabiul Awal bulan apa? Hah? Rabiul Awal bulan apa? Bulan kelahirannya Nabi. Rabiul Awal bulan. Rabiul Awal atau bulan Rabiul Awal istimewa apa tidak bagi kita? Istimewa, walaupun bulan Rabiul Awal tidak termasuk salah satu bulan yang 4 yang dimuliakan di dalam Islam surat At-Taubah oleh Allah Subhanahu. Kenapa bulan Rabiul Awal Allah katakan kita nyatakan istimewa? Karena di bulan Rabiul Awal 14 abad lebih yang lalu ke belakang, dikala kita tarik benang merah, telah lahir seorang manusia yang paling mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, yakni lahirnya baginda Nabi besar Muhammad.
Makanya di setiap bulan Rabiul Awal masyarakat umat Islam wabil khusus di Indonesia secara serempak dan kompak memperingati kelahiran beliau, memperingati lahirnya beliau. Tujuannya apa? Yakni mensyukuri nikmat lahirnya Nabi yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya beliau, sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Apa sih istimewanya peringatan Maulid? Apa sih pentingnya muludan? Apakah ada dalil yang menyatakan maulid itu ada dari Rasulnya? Kalau kita melihat tentang masalah istimewanya peringatan maulid, syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Nggak usah repot-repot, nggak usah nyari dalil keagamaan yang sahih mana yang tidak. Yang penting hati yang bersih, hati menyatakan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Contoh gini aja, Abu Lahab adalah salah satu gegeden atau pembesarnya kaum jahiliyah. Abu Lahab adalah salah satu yang tidak beriman kepada Nabi, tetapi Abu Lahab sangat senang dengan kelahiran putra saudara beliau, yakni baginda Nabi besar Muhammad. Abu Lahab sampai meninggal tidak beriman, tetapi pernah merasa bahagia kelahiran Nabi. Setiap hari Senin Allah ringankan siksaannya. Itu orang yang tidak beriman. Kalau kita iman nggak sama Nabi? Cinta nggak sama Nabi? Apalagi kita sebagai dan selaku umatnya baginda alam Nabi besar Muhammad. Makanya wajar setiap bulan Rabiul Awal umat Islam wabil khusus di wilayah Neglasari Jamaah Al-Muttaqin setiap bulan Rabiul Awal senantiasa memperingati maulidnya Nabi. Tujuannya apa? Yang membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Tanggal berapa lahirnya Nabi, Bu? Bulan? Tahun? Biasa, aku gajah mau melontot tadi. Betul apa betul? Betul apa betul? Mulia enggak malam lahirnya Nabi? Betul? Ada enggak malam selain malam lahir Nabi yang dimuliakan oleh Allah bagi kita? Ada enggak? Malam apa? Malam Lailatul Qadar. Itu termasuk malam yang mulia. Tetapi kalau dibandingkan dengan malam lahirnya Nabi, tetap masih lebih mulia malam lahirnya Nabi besar Muhammad. Kenapa dikatakan demikian? Imam Qastalani menyampaikan di dalam kitab Mawahib ada 3 alasan. Pertama, kemuliaan Lailatul Qadar Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad dan umat-umatnya termasuk kita semua. Jadi kesimpulannya, kalau Allah tidak menciptakan Nabi, maka otomatis tidak akan ada malam Lailatul. Makanya malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul. Makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah siapa? Yang kompak siapa? Adam mana? Yang bener makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah itu siapa? Siapa? Iblis. Iblis laknatullah. Ono yang ngomong pertama yang diciptakan oleh Allah iblis. Ono pula yang ngomong Nabi Adam. Yang bener siapa? Yang benar bahwa yang pertama diciptakan oleh Allah adalah nurnya baginda Nabi besar Muhammad. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. Dari nurnya Rasul Allah bagi 4. Pertama Allah ciptakan jadi Lauhil Mahfuz. Yang kedua dari nurnya Rasul Allah ciptakan jadi Qalam. Yang ketiga Allah ciptakan jadi Arsy. Yang keempat itulah cikal bakal makhluk Allah yang lain Allah titipkan di Arsy-nya Allah. 2000 tahun kemudian baru Allah ciptakan jasad manusia pertama yakni Nabi Adam alaihis. 2000
2000 tahun kemudian baru Allah titipkan nurnya baginda Nabi ke punggungnya Nabi Adam di dalam surga. Begitu nurnya Nabi ada di punggung Nabi Adam, semua malaikat ada di belakang Nabi Adam bersujud kepada Allah dengan memuliakan nurnya Rasul yang ada di punggung Nabi Adam. Sampai Nabi Adam berdejak kagum dan terheran-heran. Ya Allah, kenapa semua malaikat ada di belakang saya? Kenapa malaikat gak ada di hadapan saya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di punggungmu ada nurnya kekasihku yang akan aku jadikan dan aku ciptakan sebagai Nabi terakhir yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam penasaran. Sampai akhirnya oleh Nabi Adam, kata Nabi Adam, ya Allah, berapa jumlah banyak malaikat yang bersujud kepadamu dan bersujud kepadamu dan memuliakan nurnya kekasihmu. Saya ingin lihat. Allah pindahkan nurnya Rasul ke jidatnya Nabi Adam sampai malaikat semua ada di depan. Kata Nabi Adam, walah munipinu, sampai keluar kayak yang ngaji di Al-Muttaqin, penuh sampai banyak yang keluarnya mah ada yang ke pasar, ada yang ke Jakarta. Ini masjid gede apa kecil? Gede apa kecil? Gede. Cirinya gede, nggak tertampung semua. Bener nggak? Cirinya nih masjid gede, jamaah yang segini banyak semua tertampung. Tertampungnya karena banyak yang ngaji apa banyak yang nggak ngaji? Bener nggak? Berarti masjidnya gede apa kecil? Sedang. Bener nggak? Makanya orang yang pintar mah itu begitu dilihat, wah kalau gua ngaji nggak bakalan masuk nih, akhirnya tuh ngaji ya. Tapi yang untung yang ngaji apa yang nggak ngaji? Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan kita semua diberkahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Lalu Nabi Adam penasaran, ya Rabb, ternyata nur atau cahaya kekasihmu sangat luar biasa, tapi aku belum pernah melihat dengan mata kepalaku sendiri. Lalu Allah pindahkan nurnya Nabi ke telunjuk Nabi Adam. Makanya di telunjuk disebutnya menteri penerangan. Dan telunjuk adalah salah satu anggota tubuh yang sangat sentral. Dan telunjuk ini bisa saja menyelamatkan, bisa juga mencelakakan, dan bisa juga jadi kesempurnaan ibadah. Betul? Kalau kita sholat tahiyat awal atau tahiyat akhir, yang kita angkat jempol apa telunjuk? Asyhadu an la ilaha illallah. Nah ada asyhadu an la ilaha illallah. Benar nggak? Benar. Kalau nakut-nakutin orang pakai telunjuk apa pakai jari manis? Awas ya wai. Pakai apa? Pakai telunjuk. Nyetok angkot pakai apa? Telunjuk. Coba ibu kalau nyetok angkot mau berangkat ke warung jamu dengan mengepakkan tangan stop. Kira-kira angkot berhenti apa enggak? Ya. Kalau nyuruh diem sama anak pakai apa? Nyuruh diem sama anak pakai apa? Dikemanain telunjuknya? Ditaikin ke bib, ditempelin ke bib. Kan gitu, bener gak? Bener gak? Itulah hebatnya telunjuk. Betul? Tapi yang luar biasa adalah lubang hidung. Kenapa dikatakan lubang hidung luar biasa? Dikala kita gatel lubang hidung pakai jari manis masuk nggak? Pakai telunjuk masuk. Coba aja ulah aja nama biasa. Ayo nama bergaji banyak korong bergaji. Sampai mana tadi? Ngorong. Ya Allah, Rabbi. Tadi sampai bahwa malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang Lailatul Qadar, karena kemuliaan Lailatul Qadar diberikan kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ada berapa alasan tadi? Anoti? Telu.
Yang kedua kata Imam Qasqalani, kenapa malam lahirnya Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul Qadar? Kemuliaan Lailatul Qadar Allah buktikan dengan turunnya para malaikat. Betul. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu. Turun para malaikatnya Allah dan ruh-ruh pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi 12 Rabiul Awal sanatul bukan karena turunnya malaikat, tapi karena lahirnya baginda Nabi besar Muhammad. Pertanyaannya, kalau Allah tidak menciptakan Nur Nabi, Allah tidak akan menciptakan malaikat, betul? Karena Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtul aflaq. 2000 tahun kemudian baru Allah ciptakan jasad manusia pertama, yakni Nabi Adam. Makanya yang diciptakan oleh Allah pertama laki apa perempuan? Laki. Makanya yang jadi pemimpin kebanyakan laki, yang jadi raja, imam Jum'ah pun laki, yang jadi wali nikah pun laki, kepala rumah tangga itu sama aja laki. Karena yang diciptakan oleh Allah pertama adalah Nabi Adam. Lalu Allah ciptakan Ummul Bashar, biangnya semua manusia, yakni Siti. Kalau Siti Hawa Allah ciptakan dari apa? Tulang terus. Perempuan itu semua dari atas sampai akhir diciptakan dari tulang. Yang namanya tulang keras apa lembek? Keras apa lembek? Makanya yang paling keras wataknya laki atau perempuan? Yang paling kuat di muka bumi ini laki atau perempuan? Perempuan. Karena perempuan diciptakan dari tulang. Yang namanya tulang pasti keras. Dan yang paling sibuk di muka bumi ini laki atau perempuan? Ya bener Pak. Nih pulang di sini rata-rata perempuan sekarang, ibu di sini yang jamaah al-muttaqin pulang di sini tidur apa sibuk? Oh biasa ya. Bu, pulang di sini tidur apa nyapu? Udah sasapu nyantai apa ngepel? Udah ngepel jalan-jalan apa nyuci? Udah nyuci kira-kiranya istirahat apa ke warung? Bapaknya bantuin apa enggak? Dengar Pak De, inilah kita. Bagus. Alhamdulillah. Biasanya jamaah al-muttaqin bapak-bapaknya kalau tidak ngaji sesudah sholat subuh biasanya udah sholat subuh bantuin ngepel apa ngopi? Itu ngepel. Ini sedikit banyak cuma yang jawab satu, berarti yang takut istri hanya satu. Banyak ngomong. Laki-laki rata-rata kalau udah sholat subuh bantuin ngepel apa ngopi? Bagus apa jelek? Nah, ini urusan perempuan. Bagus apa jelek, Bu? Bagus? Jelek? Jelek apa bagus? Yang menyebut bagus berarti di antara istri yang setia dan takut sama suaminya. Bagus apa jelek? Bagus. Bagus? Alhamdulillah. Terima kasih. Jadi bapak-bapak nggak usah bantuin ngepel, ngopi aja. Karena kata ibu-ibu bagus. Ada nggak yang lebih bagus? Ada nggak yang lebih bagus? Siapa? Yang lebih bagus itu siapa? Yang lebih bagus itu adalah suami yang mantuin ngepel. Bener nggak? Ada nggak yang lebih jelek? Tadi ada sebagian pendapat ibu-ibu suami udah ngopi, udah sholat subuh bukan ngepel tapi ngopi, katanya jelek. Ada nggak yang lebih jelek? Siapa? Yang paling jelek adalah yang bikin kopinya. Tapi di sini mah ibu-ibu di sini mah solehah. Mudah-mudahan masuk surga. Surga antar mudah-mudahan jadi nantinya bidadari. Syaratnya hanya 3, 1 laksanakan perintah Allah, 2 laksanakan perintah sunnah Nabi, yang ketiga nurut dan baik sama suami. Pertanyaannya di Neglasari, di cewek-cewek, di ibu-ibu biasanya sama suami baik apa cerewet? Bahan ayam kasuran lah. Tapi udah awewe,
Gusti waktu telah besar tingginya. Wajar nggak kalau seandainya perempuan banyak tuntutan? Wajar. Wajar. Apa sebabnya? Karena banyak tugas dan pekerjaan laki-laki yang dilakukan oleh perempuan. Betul apa betul? Betul. Contohnya nyapu, kewajiban siapa? Laki atau perempuan? Tenang. Laki-laki tenang. Ngepel kewajiban siapa? Nyuci kewajiban siapa? Nyapu, ngepel, nyuci, merawat anak, nanak nasi itu bukan kewajiban seorang perempuan. Kewajiban seorang laki-laki dikala punya istri wajib menyediakan pembantu. Cocok nggak cocok? Pertanyaannya di Neglasari sekarang khususnya kebanyakan laki-laki nyediain pembantu apa ngejadiin pembantu? Amin. Kayak ya. Nuhun, terima kasih. Jadi saya tahu orang di sini ngejadiin pembantu. Yang ngepel siapa? Yang nyuci istri, yang nanak nasi. Padahal itu bukan kewajibannya. Kewajiban seorang istri apa? Hanya satu. Kalau pengen masuk surga apa? Nurut sama suami. Betul? Cukup, nggak usah banyak macam-macam, nggak usah banyak ini itu. Asal nurut sama suami masuk surga. Kata suami nyapu. Kata suami ngepel. Kata suami nyuci. Makan lo. Aku dilalah. Itulah hebat dan luar biasanya kaum perempuan, terutama kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya dulu perempuannya pahalanya kalau dikala di rumah dengan lahirnya Nabi, harkat derajat martabat perempuan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dikala seorang perempuan berbakti sama suami bu sehari semalam, pahalanya sama dengan berperang fisabilillah. Dikala seorang perempuan suami balik sholat, suami balik gaji, suami balik melaksanakan ibadah sholat Jumat, cium tangan sama suami, cium jidat suami, sama dengan pahalanya sama dengan mencium hajar aswad. Nikmat enggak? Gede enggak pahalanya? Pernah enggak nyium hajar aswad? Mohon maaf, nyium hajar aswad susah apa gampang? Saya sama Pak Haji Dek Suwito baru 10 hari pulang umroh. Dan selama 4 hari umroh nggak punya kesempatan untuk mencium hajar aswad. Karena hajar aswad itu lubangnya hanya sekepala, yang pengen mencium hajar aswad ribuan orang. Ukurannya pakai, wah udah susah daripada mencium kalau Dan alhamdulillah Pak Bu, kalau yang namanya ibadah, nikmat itu ibadah di Masjidil Haram dan Nabawi karena memang tempat ibadah. Tapi kalau cuaca nikmat di Indonesia, maka wajib kita sebagai orang Indonesia syukur terhadap nikmat dari yang diberikan oleh Allah. Cuaca panas, nggak begitu panas. Cuaca dingin, nggak begitu menggigil, benar nggak? Kemarin bulan Safar biasanya cuaca di Madinah itu nggak begitu panas, tapi kemarin mah kerasa sama Pak Haji Dek, itu di Madinah itu cuacanya 40 derajat. Makanya begitu keluar mata itu dari besar jadi mengecil. Ini muka saya tadinya ganteng, tadinya putih. Sekarang putih apa hitam? Yang jujur nih, putih apa hitam? Hitam. Karena apa? Karena matahari bukan? Bukan, karena memang bakat dari kecil seperti ini. Banyak matahari tak apa 3 hari makan langsung hitam. Enggak, memang ukurannya seperti ini. Dan luar biasanya Bu di Madinah, Ibu tahu telur? Kalau telur ditaruh di teflon yang panas langsung kan itu cepat matangnya, benar nggak? Itu di Madinah luar biasa panasnya. Orang Arab, orang Madinah naruh telur di aspal. Kan aspal ini kalau kaki kita nggak pakai sendal sampai kulitnya mengelupas saking panasnya.
Orang Arab naruh telur di aspal 5 menit hancur kelindas ban mobil. Maknya langsung asap lah mungkin. Oh ya jelas kelindas. Itu panasnya luar biasa di Madinah. Tapi nikmatnya ibadah tidak bisa dikalahkan dengan panasnya cuaca. Alhamdulillah. Makanya saya beserta Pak Haji Deswito sama Ibu Haja Sundari dan yang lain, alhamdulillah saya berangkat kemarin tanggal 19 September, pulang 27, pas tanggal 1 bulan Rabiul Awal Selasa dan malam kedua Rabiul Awal saya bisa bersilaturahim lagi dengan keluarga dan sekarang bisa kumpul dengan ibu-ibu. Ini berkat doa dari semua jamaah Al-Muttaqin. Alhamdulillah. Makanya mudah-mudahan di sini bapak-bapak ibu-ibunya bulan depan atau tahun depan mudah-mudahan bisa berangkat. Amin. Berangkat kemana Pak Haji? Ke mana? Itu mau berangkat ke Bandung, mau berangkat ke Jakarta, yang paling khusus mudah-mudahan kita bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ada berapa alasan tadi? 3. Yang terakhir, kata Imam Qastolani, kenapa malam lahir Nabi lebih mulia ketimbang malam Lailatul Qadar? Yang ketiga, malam Lailatul Qadar kemuliaannya khusus Allah berikan kepada umat Islam yang beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemuliaan Lailatul Qadar itu tidak Allah berikan kepada di luar umat Islam. Tapi lahirnya Nabi besar Muhammad SAW jadi rahmat bagi orang Islam saja apa semua alam semesta? Semua alam semesta. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya wajar kita di bulan Rabiul Awal secara kedua pribadi maupun secara berkelompok ikhlaskan di dalam hati. Yuk kita buktikan kecintaan kita kepada Nabi dengan apa? Pertama, jalankan apa yang disunahkan oleh Nabi. Biasakan oleh kita apa yang dibiasakan oleh Nabi. Jangan yang sukar-sukar, jangan yang sulit-sulit, yang enteng, yang ringan saja. Mana contohnya? Dikala kita memulai perkara apa yang harus kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Mau jalan, Bismillah. Mau belanja, Bismillah. Mau minum, Bismillah. Contoh seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh. Sudah beres mengucapkan alhamdulillah. Dikala janji yang terucap insya. Kalau dapat musibah innalillahi. Kalau kita baca innalillahi biasanya kalau tersandung apa dengan tetangga mati. Itu bahasa innalillahi hanya terdengar, hanya ramai diucapkan biasa diucapkan dikala kita dengar tetangga atau saudara mati. Padahal mah setiap musibah kecil maupun besar maka sunnah kita mengucapkan innalillahi, termasuk tersandung batu kaki, tersandung batu beletak innalillahi wa inna ilaihi. Cuman orang Bogor kebiasaan ngomongnya secara spontan, yang dibaca bukan innalillahi, makhluk yang lain yang disalahin. Begitu laki-laki nih, begitu beletak ditandung bangun. Orang Sunda di sana ya memang ditajur. Yang parah ibu-ibu di sana, tapi yang disebut apa? Kepunyaan laki, begitu ditandung kanyut. Itu iman itu. Di sini mah gak bakalan. Banyak yang seperti itu. Padahal sunat ucapin innalillahi. Maka terutama dengan kita membuktikan sunnah, menjalankan sunnah Nabi, maka otomatis itu sama dengan kita cinta kepada Nabi di waktu Nabi hidup. Kita nggak pernah lihat Nabi, kita nggak pernah bertemu Nabi. Cara membuktikan cinta kepada Nabi, maka biasakan jalankan apa yang senantiasa dilakukan dan diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW, yakni jalankan sunnah Nabi. Oleh karena itu mudah-mudahan
hadirnya kita di pengajian ini, pertama menjalankan kewajiban, yang kedua mempererat tali silaturahim, berarti menjalankan sunnah Nabi. Pulang dari sini mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar imanlah kita bisa menjalankan ibadah, dengan dasar kecintaanlah kita otomatis akan senantiasa mengingat siapa Nabi kita dan akan mengingat kapan lahirnya, bulan apa dilahirkannya. Dan alhamdulillah bulan ini, bulan Rabiul Awal, termasuk salah satu bulan yang istimewa, karena bulan Rabiul Awal adalah bulan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu hadirnya kita, di samping memang kewajiban kuliah subuh, dibarengi dengan kecintaan Nabi, memperingati lahir Nabi, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disampaikan oleh Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Kata Nabi, aku yang akan memberikan syafaatul ummah di hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul ummah di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu jamaah rahimakumullah, kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita hadirnya di tempat yang mulia ini senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya mengaturkan banyak-banyak terima kasih terhadap dorongan doanya. Alhamdulillah saya berangkat beserta Pak Haji Dekswito dan Ibu Haji Sundari dan yang lain berangkat melaksanakan ibadah umroh, tidak ada halangan dan gangguan apa-apa. Di sana diberikan kesehatan, bisa menjalankan ibadah dan bisa kembali lagi ke tanah suci. Dan sekarang pagi ini saya bisa bersilaturahim lagi dengan jamaah al-mutakin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir di sini siapapun, kapanpun ada nasib bisa berangkat ke tanah suci, bisa jarak ke baginda Nabi dan bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk kita tutup pengajian kita dengan salawat sifat. Mudah-mudahan dengan kita baca salawat Rasulullah SAW mendengar dan kita diaku sebagai dan dipanggil, digolongkan sebagai umatnya yang dicintai oleh Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ibril qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa sifaina wa Allahumma hdina fiman hadait
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم الرحمة والمغفرة والشفاعة والبركة اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدا فقربه وإن كان مغسرا فيسره وإن كان خبثا فطهره وإن كان حراما فحلله وإن كان قليلا فكسره وإن كان كثيرا فمباركه بحق دعائك في هذا اليوم وبحق تعلمنا في هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا زمرة المؤمنين والمؤمنات واجعلنا أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين usikum wa nafsi taqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.